Pep Guardiola akui City tampil kurang menggigit saat dikalahkan Liverpool. Pep Guardiola mengakui bahwa Manchester City kurang menggigit di sepertiga akhir pertandingan saat mereka menelan kekalahan 2-0 dari Liverpool tadi malam. Manchester City sebenarnya mendominasi statistik tembakan dengan 16 percobaan berbanding 8 milik Liverpool. Mereka juga unggul dalam hal tendangan tepat sasaran, yaitu 5-4. Namun, gol-gol di babak pertama yang dicetak oleh Mohamed Salah dan Dominic Szoboszlai membuat Reds, yang dilatih oleh Arne Slot, unggul 11 poin atas Arsenal di peringkat kedua. Meski memiliki banyak tembakan, kualitas peluang yang diciptakan City tergolong rendah. Rata-rata, mereka hanya menghasilkan 0,03 peluang gol per tembakan, menunjukkan bahwa peluang tersebut tidak terlalu berbahaya. Pep Guardiola menjelaskan strategi yang ia coba terapkan saat menghadapi The Reds, yang saat ini memimpin klasemen. Ia mengakui bahwa timnya perlu lebih efektif dan klinis dalam memanfaatkan peluang, terutama saat bermain di Etihad Stadium. Kami bermain dengan sangat baik. Mungkin kami kehilangan lebih banyak produktivitas dalam tembakan, tetapi kami bermain melawan tim yang fantastis. Mungkin di awal laga itu 50-50 dan kami tidak bisa mengkonversi, kata Guardiola kepada Sky Sports. Di babak kedua mereka bertahan sangat dalam. Kami telah melakukan sesuatu yang belum pernah kami coba dalam banyak pertandingan, yaitu membawa mereka ke kotak penalti mereka dan mencoba mengalahkan mereka di sana. Taktiknya adalah tiba di sepertiga akhir dan garis pertahanan dan itu sering terjadi tetapi kami tidak mencetak gol. Kami sedikit melewatkan sedikit peluang dan dengan umpan-umpan silang, hampir tidak mungkin untuk melakukannya karena ukuran mereka. Kami tidak dapat menemukan langkah selanjutnya. Gasperini percaya diri soal Scudetto usai Atalanta hancurkan Empoli. Atalanta meraih kemenangan besar atas Empoli, yang semakin membangkitkan semangat pelatih mereka, Gian Piero Gasperini. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, ia menegaskan bahwa timnya masih memiliki peluang dalam rebutan Scudetto. Kami punya posisi luar biasa di klasemen, bukan? Minggu nanti kami menghadapi Venezia, yang tentu tidak mudah, lalu ada duel langsung antara Napoli dan Inter. Pelatih Atalanta itu juga mengingatkan bagaimana timnya sempat menjadi pemuncak klasemen dalam waktu yang cukup lama. Saat kalian membicarakan Scudetto di paruh pertama musim, saya bilang akan membahasnya jika kami masih bersaing hingga 10 laga terakhir. Kami bahkan sempat memimpin klasemen cukup lama. Gasperini juga melihat kekuatan Inter sejak awal musim sebagai pesaing utama dalam perburuan gelar. Selain itu, ia mengakui bahwa setelah kesuksesan di Liga Eropa dan melihat rencana tim lain, Inter adalah tim yang paling dominan. Setelah Juni dan kemenangan Liga Eropa, dengan program yang kami bayangkan, saya melihat Inter di atas semua tim lain. Dan kami mampu bersaing dengan yang lainnya. Sejauh ini, hasilnya pun sesuai dengan ekspektasi Gasperini. Gasperini juga memuji performa luar biasa dari Inter dan Napoli yang tidak mudah diprediksi di awal musim. Kami tetap berada di jalur ini, hanya berjarak 1-3 poin dari tim-tim teratas. Inter dan Napoli menjalani musim yang luar biasa, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bertahan di persaingan ini selama mungkin. Atalanta kini semakin percaya diri menghadapi sisa musim dengan target besar di depan mata. Ribut dengan Sergio Conceição, Christian Pulisic minta dijual. La Repubblica melaporkan bintang AC Milan, Christian Pulisic tidak berhubungan baik dengan pelatih Sergio Conceição. Dia meminta untuk dijual di musim panas. Ketegangan meningkat di Milan, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions di tangan Feyenoord. Surat kabar La Repubblica mengkonfirmasi jika Christian Pulisic tidak senang dengan Sergio Conceição. Keduanya diklaim sempat berdebat setelah kekalahan AC Milan atas Dinamo Zagreb di bulan Januari, di laga terakhir fase Liga Champions League. Surat kabar Italia itu mengklaim bahwa hubungan Pulisic dengan Conceição telah hancur total, dan pemain sayap Amerika itu meminta untuk meninggalkan klub jika Conceição tetap bertugas pada tahun 2025-26. Menurut laporan tersebut, Pulisic dan beberapa pemain Milan lainnya, termasuk Youssouf Fofana, tidak menghargai metode pelatihan sang pelatih yang cenderung sangat keras, jauh jika dibandingkan dengan metode ayah anak dari Stefano Pioli. Conceição menandatangani kontrak hingga Juni 2026 pada bulan Desember, tetapi Milan memiliki opsi untuk mengakhiri perjanjian tersebut di akhir musim, tanpa harus membayar pesangon kepada sang pelatih. La Repubblica juga melaporkan jika Conceição tidak akan bertahan lama di San Siro, dan bahkan setelah musim panas dia akan segera dipecat, jika dia gagal membawa Milan lolos ke Liga Champions musim 2025-26. Pulisic kemudian membantah laporan dugaan konfrontasi dengan pelatihnya dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Milan, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah meminta untuk meninggalkan klub. Butuh bek baru, Real Madrid pertimbangkan rekrut Virgil van Dijk. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Virgil van Dijk yang kontraknya di Liverpool akan habis pada musim panas tahun ini. Dalam 18 bulan terakhir, Real Madrid kesulitan mempertahankan stok pemain di lini pertahanan akibat serangkaian cedera.
Eder Militao, 2 kali, dan David Alaba mengalami cedera ACL. Sementara Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni juga sempat absen karena cedera. Kondisi ini membuat Madrid mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah baru sebagai prioritas. Meskipun kemunculan Raul Asensio dalam beberapa bulan terakhir sedikit mengurangi kebutuhan tersebut, klub belum sepenuhnya mengesampingkan rencana itu. Apalagi, Alaba dan Rudiger sudah memasuki fase akhir karir mereka. Saat ini, Carlo Ancelotti memiliki Rudiger, Alaba, Asensio, dan Tchouameni sebagai opsi di lini tengah. Sementara itu, Militao diperkirakan baru akan kembali bermain musim depan. Para petinggi klub merasa opsi yang ada belum cukup, sehingga mereka berencana mendatangkan pemain baru pada musim panas. Menurut Fabrizio Romano, Virgil van Dijk adalah salah satu nama yang sedang dipertimbangkan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Madrid melihat Van Dijk sebagai peluang yang bagus sebagai solusi jangka pendek bagi tim. Dalam beberapa tahun terakhir, klub hanya menawarkan kontrak 1 tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun, dan pola yang sama akan diterapkan jika Van Dijk bergabung. Seperti Alexander-Arnold, kontrak Van Dijk di Liverpool akan berakhir pada akhir musim ini. Beberapa pekan lalu, ia dilaporkan ditawarkan ke Real Madrid. Meskipun awalnya klub tidak tertarik, tampaknya mereka kini telah mempertimbangkan opsi tersebut. Frenkie de Jong mulai didekati Arsenal dan Liverpool. Barcelona mungkin menghadapi keputusan besar terkait masa depan Frenkie de Jong, karena laporan menunjukkan gelandang Belanda itu mungkin terbuka untuk pindah di bursa transfer musim panas. Menurut Vicajes, dengan Arsenal dan Liverpool yang menyatakan minatnya, kemungkinan transfer pemain papan atas semakin meningkat, yang dapat membentuk kembali keseimbangan kekuatan di antara klub-klub elit Eropa. De Jong telah menjadi tokoh kunci bagi Barcelona, yang dikenal karena ketenangannya saat menguasai bola, visi, dan kemampuannya untuk mengatur permainan dari lini tengah. Kontribusinya dalam bertahan, di samping kemampuannya untuk mengoper bola secara efisien, telah menjadikannya salah satu gelandang paling serba bisa di sepak bola Eropa. Namun, ketidakpastian telah menyelimuti masa depannya dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun ia penting bagi tim, kesulitan keuangan klub yang sedang berlangsung dan kedatangan pemain baru telah memicu spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya. Arsenal, di bawah Mikel Arteta, ingin memperkuat lini tengah mereka dengan bala bantuan berkualitas tinggi. Klub London tersebut telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa musim terakhir dan melihat De Jong sebagai pemain yang dapat lebih meningkatkan skuad mereka. Di sisi lain, Liverpool sedang menjalani transisi saat mereka membentuk kembali skuad mereka untuk masa depan. Dengan keinginan klub untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, mendatangkan pemain sekelas De Jong akan memberikan dorongan yang signifikan. Meski Barcelona masih sangat menghargainya, negosiasi dalam beberapa bulan mendatang dapat menentukan apakah ia tetap di Barcelona atau memulai babak baru di Inggris.